Audio Jungle. 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 Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa melalui luring ya, atau tatap muka secara langsung. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin baca doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sama Tete, siapa yang tidak hadir hari ini? Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam? Sakit ya, kita doakan semoga Siti Maryam lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sama Tete, sepertinya kalian lemes ya hari ini, belum semangat. Untuk meningkatkan semangat belajar kalian, silakan berdiri dulu nak. Siap berdiri. Kalian tahu ukuran semut seperti apa? Kalau misalnya gajah, Besar. kalau misalnya tongkat, kalau misalnya pensil, pendek. Nah sekarang silakan angkat tangan kalian, kita gunakan tangan. Nah sekarang kalau misalnya ibu bilang semut, tangannya harus kebalikan. Semut kan kecil, tapi tangannya kebalikan. Kalau bilang semut berarti kecil, cuma tangannya dikecilkan. Kalau misalnya gajah, besar, tangannya lebih dikecilkan gitu ya. Kalau misalnya pensil, pendek, tapi tangannya harus panjang. Kalau misalnya tongkat, panjang, tangannya pendek. Bisa ya? Nah, ukuran semut, ukuran gajah, ukuran pensil, ukuran tongkat, ya bisa diulang ya biar kalian lebih konsentrasi. Ukuran pensil, Pendek. ayo ada yang salah tangannya. Betul. Ukuran
Claudia. Siap izin menjawab. Manfaat dari ice breaking untuk melatih konsentrasi kita sebelum belajar. Ya, tepuk tangan dulu untuk kakaknya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, silakan. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri. Siap izin menjawab. Manfaat dari X-Breaking yaitu meningkatkan produktivitas diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya, tepuk tangan dulu untuk kakaknya. Luar biasa jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh, Aang, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rahmat Terjatullah. Siap izin menjawab. Manfaat dari ice breaking adalah untuk mencairkan suasana dan menghilangkan rasa canggung. Betul sekali, tepuk tangan untuk AA ya. Ya, terima kasih atas jawabannya kalian. Untuk AA dan Teteh yang baru saja menjawab, Ibu punya hadiah untuk kalian. Silakan diambil. Satu, dua, tiga. Kalau Teteh masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai apa? Iya, teks ekspansi. Adapun untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam materi hikayat. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu akan mencari tahu dulu seberapa tahukah kalian mengenai teks hikayat. Ya, adapun aplikasi yang akan kita gunakan kali ini yaitu menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, ini aplikasi Quizzes, silakan kalian klik My Join melalui Google Classroom. Masukkan kodenya. Silakan diisi. Sudah? Nah, kita bermainnya bersama. Hitungan 3, 2, 1 baru kita mulai ya kuisnya. Silakan kalian jawab 10 pertanyaan mengenai teks hikayat. Hitungan 3, 2, 1. Mari kita mulai game kali ini. Ya, Rahman sudah mengisi dan jawabannya betul. Disusul oleh Putri. Sabar, ranking ketiga atau peringkat ketiga. Ya, keempatnya Elsa yang sudah mengisi. Nada, peringkatnya naik yang ketiga. Sementara posisinya masih Rahman yang kedua. Tapi Putri ada yang salahnya ya, ada tanda merahnya nih. Yang ketiga Rani, yang lainnya ayo silakan dikerjakan. Kejar poin kalian. Ya, posisinya terus berubah ya. Tapi yang pertama tetap Rahman yang paling unggul, yang kedua Nadia Jasmine, yang ketiga Putri Kalimantus Sadia. Aktivitasnya sudah bisa dilihat ya nak ya, silakan lihat di layar salindiannya. Nah, untuk yang menduduki posisi pertama masih oleh Rahman. Tepuk tangan dulu untuk Rahman. Posisi kedua, skornya masih skornya di bawah Rahman 67-60. Diduduki oleh Nada. Tepuk tangan untuk Nada. Dan jumlahnya 6.450. Tepuk tangan dulu untuk Rasa. Ya, untuk Nada, Rahman dan Rasa, silakan ambil hadiah untuk kalian.
dibanding nilai tes yang ini. Tetap semangat ya anak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi teks hikayat. Silakan melihat di salindia berikut. Materi kali ini yaitu mengenai mengidentifikasi teks cerita rakyat atau hikayat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kalian harus mengidentifikasi dulu 3 ciri bahasa yang ada di cuplikan hikayat dan cerpen. Yang kedua, kalian harus menemukan 2 nilai yang terkandung dalam teks hikayat Si Miskin dan cerpen Tukang Pijat Keliling karya Sulung Pemangki. Yang ketiga, kalian harus membandingkan konteks nilai agama dan nilai budaya yang tergandung dalam teks hikayat dan cerpen. Dan yang keempat, kalian harus membandingkan perbedaan kaidah bahasa antara cuplikan teks hikayat dan cuplikan cerpen. Dari tujuan pembelajaran ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, masih ingat apa itu pengertian hikayat? Ya, silakan Teteh. Siap izin memperkenalkan diri, nama dan Amran. Izin menjawab salah lama yang mengenai kehidupan kerajaan, pembangsawan, dan kepahlawanannya. Iya betul, tepuk tangan dulu untuk para. Nah, benar sekali ya nak. Boleh dilihat di salindianya bahwa hikayat itu merupakan sebuah karangan sastra yang berbentuk prosa. Nah, biasanya menggunakan bahasa Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, kisah atau dongeng. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab atau haka, artinya bercerita atau menceritakan. Selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat. Nah, nilai yang pertama itu nilai religius. Kalau religius berarti berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua nilai moral. Moral berhubungan dengan apa? Iya, berhubungan dengan perilaku, betul sekali. Yang ketiga mengenai budaya. Berhubungan dengan budaya setempat ya biasanya. Yang keempat sosial. Kalau sosial berhubungan dengan lingkungan atau kehidupan masyarakat. Yang kelima mengenai edukasi atau pendidikan. Yang keenam estetika atau keindahan. Nah, ini nilai-nilai dalam hikayat. Nah, ada lagi banyak nilai dalam hikayat seperti mempunyai fungsi didaktis atau pendidikan dan hiburan. Seperti itu. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam hikayat. Yang pertama, literasi dulu ya. Ibu pengen dengar suaranya kalian. Silakan kepada Raharja untuk membacakan yang pertama. Apa Raharja? Menggunakan kata konjungsi seperti maka, dahulu, setelah. Iya, betul sekali. Yang kedua, Raharja lagi. Menggunakan kata kais seperti beroleh, mendapat, titah, kata perintah, dan lain-lain. Iya. Yang ketiga, silakan dibaca oleh Nelsa. Kata cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Iya, baik anak-anak, cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Biasanya bisa dibaca dalam 1 kali. Bukan 1 kalimat, tapi 1 kali duduk. Jadi ketika kalian duduk membaca dan cepat selesai. Beda dengan novel atau buku-buku yang lain. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama ada kosakata. Kosakata ini yaitu pembaca hendaknya memahami kosakata dan mencoba mencari kosakata atau arti dari kata. Kalau tadi kata arkhais, nah kalau sekarang kosakata dalam cerpen itu perbedaannya. Yang kedua yaitu gaya bahasa, sama ya majas. Tadi kan sudah diberi 2 contoh. Majas selanjutnya yaitu majas personifikasi, yang artinya benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, daun itu melambai-lambai. Ada yang bisa memberikan contoh mengenai majas personifikasi?
Nah, di sini Gunung Merapi ini seolah-olah hidup. Benda mati yang seolah-olah hidup. Contoh majas personifikasi. Tepuk tangan dulu untuk Teteh Regina. Terima kasih Teteh. Jangan duduk kembali. Iya. Yang selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang melebih-lebihkan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Iya, silakan. Boleh di bawahnya. Arifah sudah selesai ya? Boleh dibaca terlebih dahulu. Suara kucing menjerit terdengar menggelegar sampai luar angkasa. Iya, betul sekali. Ini salah satu majas hiperbola ya, anak-anak. Nah, suara kucing menjerit terdengar. Mungkin nggak sih suara kucing terdengar hingga ke angkasa? Tidak. Baik, ya ini contoh dari majas hiperbola. Terima kasih Rifa. Tepuk tangan dulu untuk Rifa. Selesai. Untuk langkah selanjutnya, Ibu sudah siapkan LKPD atau lembar kerja pusaka didik. Silakan kalian isi per kelompok. Ibu bagikan terlebih dahulu ya, biar bisa langsung dilihat. Nah, langkah selanjutnya, silakan kalian lihat gambar LKPD. Yang harus kalian kerjakan, isi yang pertama itu, silakan tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Silakan diisi. Anggotanya. Setelah selesai mengisi, silakan kalian buka halaman pertama. Di situ ada identitas. Satuan pendidikannya untuk SMK, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Di sana tertera tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi, membandingkan kedua teks cerpen dan hikayat berdasarkan unsur dan nilai-nilai. Nah, di sini ada tugas kerjanya. Silakan dibaca oleh kelompoknya. Sudah? Nah, silakan buka halaman selanjutnya. Ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama, bacalah teks cerita hikayat, kemudian identifikasi ciri penggunaan bahasa. Setelah itu, kalian temukan dua nilai dan cuplikan hikayat si miskin dan cuplikan cerpen tukang pijat keliling karya Sulung Pinanggi. Silakan berliterasi dulu. Dibaca hikayatnya dan dibaca contoh cerpennya. Ya, anak-anak, selain kalian bisa baca di LKPD, kalian juga bisa baca di buku paket, ada teks hikayat si miskin. Kalau tidak, Ibu sudah kirim LKPD kalian melalui Google Classroom. Silakan diunduh di Google Classroom-nya.
lembar jawabannya. Nah, di sini kalian harus mengidentifikasi 3 ciri penggunaan bahasa dalam cuplikan hikayat dan cerpen. Di situ ciri penggunaan bahasanya silakan diberi garis tengah. Silakan diisi 3 bahasa dari cuplikan cerpen dan hikayat. Bisa ya nak ya? Teteh sudah mengerti. Nah, untuk yang kedua, silakan kalian tulis nilainya. Di sini tulis nilai, lalu kutipan hikayat dan kutipan dari cerpen tersebut. Ya, di sini. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Bu. Bagaimana kelompok 5? Bisa? Bisa. Silakan diisi ya. Sudah besoknya? Ya, silakan diisi. Boleh saling bertukar pendapat tadi menentukan jawabannya di sebelah kanan. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Sudah sampai atau mengerjakannya? Membandingkan nilai-nilai dari cerpen dan hikayat. Silakan diisi dilanjutkan ya. Untuk kelompok 2 sudah sampai mana nak? Nomor 2 ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah ya. Silakan dilanjutkan. Kelompok 4 ada kesulitan nak? Bisa, silakan dilanjutkan saya. Bagaimana kelompok 3? Nomor berapa yang sudah diisi? Nomor 2, ya. Silakan diisi ya nak ya. Bantu lihat analisis jawabannya. Ya, membandingkan nilai agama dan nilai budaya. Baik, silakan dilanjutkan di situ. Nah, sudah sampai mana? Baru nomor 2, silakan diisi. Kalau tidak analisis lagi ya. Saya dari kelompok 1 izin memaparkan perbedaan 3 ciri penggunaan bahasa dalam hikayat dan cerpen. Penggunaan bahasa dalam hikayat, yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Kedua, kosakata yang digunakan biasanya bahasa arkais. Yang ketiga, konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata Al-Kisah, sebermula, Arkian, Syahdan, Hatta, dan tersebutlah. Ciri penggunaan bahasa cerpen, yang pertama, cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kosakatanya yang digunakan biasanya bahasa pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, konjungsi cerpen sesuai dengan PUEBI. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bagi kelompok yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan deh. Iya. Gaya bahasa banyak menggunakan majas. Gaya bahasa ada juga menggunakan majas. Iya, betul. Cukup kakak, terima kasih. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah ditambahkan ya, bahwa selain yang telah dipaparkan, bahwa penggunaan bahasa itu ada majas. Ya, boleh ditambahkan
memaparkan hasil diskusi. Kutipan hidayat ini miskin. Nilai agama. Percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan hati manusia. Kutipan cerpen tukang pijit keliling. Bersyukur terhadap sedang. Nilai budaya. Budaya menyembah seorang raja tunduk kepada raja. Budaya pergi ke tukang pijit apabila terasa kesal dan kaki tergilir. Ya, untuk kelompok 5 silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari pengguna bahasa, saya menggunakan bahasa Melayu, cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, kosakata yang digunakan biasanya bahasa Arkaik. Kosakata yang digunakan biasanya bahasa pergaulan sehari-hari. Ketiga, gaya bahasa banyak menggunakan majas. Gaya bahasa ada juga menggunakan majas. Sekian dari kelompok kami. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan kelompok 3. Izin menambahkan buat di penggunaan bahasa hikayat, cerita hikayat biasanya tokoh utama orang ketiga berisi kehebatan atau kepahlawanan orang tersebut. Dan ciri penggunaan bahasa cerpen biasanya selain orang ketiga juga terdapat orang pertama. Iya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menambahkan. Iya, sama A yang tadi sudah ditambahkan oleh kelompok lainnya, silakan dicatat kembali tambahannya di LKPD. Kemudian LKPD-nya silakan dikumpulkan di depan. Silakan dikumpulkan. Ya, alhamdulillah KPD-nya sudah selesai semua ya. Ibu lihat dulu jawaban kalian apa sudah dijawab semuanya. Ya, untuk kelompok 5 alhamdulillah sudah lengkap jawabannya. Kelompok 4 ya luar biasa, analisisnya lebih lengkap ya. Ditambahkan bahwa kutipan tersebut ada di dalam paragraf berapa. Contohnya kutipan mengenai nilai agama terdapat pada paragraf ke-19, kalimat pertama dan kalimat kedua. Analisisnya sungguh lengkap, luar biasa. Ya, terima kasih atas jawabannya kalian. Pembelajaran selanjutnya kita mulai lagi kuis post-testnya. Kuis post-testnya masih melalui aplikasi Quizizz. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Silakan untuk join di myquiz.com. Ya, silakan klik join. Pilihnya berarti kalian menggunakan mobile ya, menggunakan handphone semuanya. Sudah ada? Ada yang sudah dilihat? Soalnya itu post test hikayat. Ya, silakan dikerjakan kuisnya. Ini kuis soal post test. Tapi sekarang unggul ya, ada di peringkat ke-1 disusul oleh Ruli. Audio
masuk, untuk selanjutnya kita mengadakan refleksi. Ibu mau tanya, pesan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Iya, silakan Teteh. Ya, izin perkenalkan diri, nama Nathan, izin menjawab. Seru bisa belajar sambil main di aplikasi. Iya. Terima kasih untuk tanya. Tepuk tangan dulu untuk Rani. Baik, setelah pesan, ada yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, silakan Teteh. Siap, izin memperkenalkan diri, nama Nila Salsabila, izin menjawab. Kita bisa lebih memahami identifikasi teks hikayat dan cerpen, dan bisa mengetahui perbedaan teks hikayat dan cerpen. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nailah. Ya, terima kasih. Nanti setelah selesai boleh diambil hadiahnya. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, tetap ya kalian harus lebih semangat dalam belajar. Walaupun di masa pandemi belajarnya tidak sekelas full ya, hanya beberapa saja, hanya dibagi 2 kelas, 2 sesi. Untuk itu kalian harus tetap semangat walaupun kebagian belajar di rumah tetap harus dikerjakan tugas-tugasnya. Nah, adapun untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah kita akan membahas mengenai teks anekdot. Maka dari itu kalian di rumah boleh membaca dulu apa itu anekdot. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum